Bab 1487. Mimpi indah masa lalu. Wanita ini bahkan lebih cantik dari Mu Bingmei. Meski dia tidak tersenyum, dia bisa membuat jantung para kultivator berdetak lebih cepat hanya dengan satu tatapan. Energi yin berkumpul di antara kedua alisnya, membuatnya sangat berbeda dari wanita lain. Dia memiliki daya tariknya sendiri. Saat dia membuka matanya tampak seperti berisi bintang. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam tatapannya. Suara retakan bergema di seluruh benua beku dan segera menutupi seluruh benua. Semua es runtuh dan tersebar ke segala arah. Wanita itu menarik napas dalam-dalam dan bintang-bintang kunonya mulai berputar lebih cepat. Energi dewa kuno yang kuat memenuhi tubuhnya. Setelah sekian lama, matanya bersinar dan tangannya yang tampak halus membentuk kepalan. Gemuruh yang kuat bergema dari telapak tangannya dan mengguncang sekeliling. Saat dia menggenggam tinjunya, bintang di antara alisnya berhenti, memperlihatkan 7 bintang ungu. Dewa kuno bintang 7. Dewa kuno wanita bintang 7. Ketika identitasnya sebagai dewa kuno terungkap, semuanya menjadi masuk akal. Mengapa Tuan Yimu mengejar ular mongaser? Mengapa Wang Lin seluruh kekuatan hidupnya diambil oleh leluhur keluarga Xiang? Kekuatan hidup yang diambil adalah kekuatan hidup dewa kuno. Meskipun Wang Lin tidak mengetahui semua ini, dia memahami sebagian besarnya saat dia bergerak melintasi Alhaven. Setelah melihat melalui ingatan leluhur keluarga Xiang, Wang Lin mengetahui bahwa vitalitas yang diserap leluhur adalah untuk memuaskan keserakahannya sendiri karena metode kultivasinya. Dia juga tidak berniat membiarkan Wang Lin pergi hidup-hidup. Sebenarnya, saat Wang Lin memasuki planet Dongling, leluhur keluarga Xiang melihat kebencian seseorang dari keluarga Xiang terhadap Wang Lin. Setelah menikmati kebencian tersebut, dia tahu siapa anggota keluarga itu. Bahkan tanpa kebencian ini, leluhur keluarga Xiang masih menyerap vitalitas Wang Lin. Meskipun Wang Lin tidak menyatu dengan tubuh aslinya pada saat itu, vitalitas kuat yang terungkap melalui hubungan dengan tubuh aslinya membuat leluhur keluarga Xiang haus akan hal itu. Namun, saat dia menyerap vitalitas Wang Lin dan hendak membunuh Wang Lin, perintah datang dari keluarga Dongling kuno. Nenek moyang tidak berani untuk tidak patuh, jadi dia melepaskan gagasan untuk membunuh Wang Lin. Dia menyerap sejumlah besar kekuatan kehidupan dewa kuno dari tubuh asli Wang Lin. Wang Lin telah mempelajari semua ini dari pencarian jiwa leluhur keluarga Xiang. Seiring dengan tindakan Guru Yimu saat itu, dia berspekulasi tentang beberapa hal. Keluarga Dongling kuno, mata Wang Lin berbinar dan dia melihat kembali ke kejauhan. Di dalam keluarga itu, ada dewa kuno. Aku hanya tidak tahu apakah dewa kuno ini awalnya adalah dewa kuno atau seseorang yang memperoleh warisan sepertiku. Wang Lin merenung dalam diam untuk waktu yang lama sebelum dia menarik pandangannya dan berjalan ke depan. Saya sudah menyampaikan peringatan saya, jadi jangan macam-macam dengan saya. Dari 4 perkara, 2 di antaranya sudah terselesaikan. Sekarang untuk masalah ketiga, Dewa Darah keluarga Yao. Wang Lin tampak tenang, tetapi niat membunuh di matanya belum memudar. Dewa Darah mengejarku saat itu. Jika bukan karena saudara King Sui, avatarku akan mati. Bagaimana saya bisa lupa? Selain itu, Dewa Darah memiliki iblis kuno di dalam dirinya. Avatar iblis kunoku membutuhkan kekuatan iblis kuno saat ini. Selain itu, meskipun aku tidak membuat janji kepada gadis dari keluarga Yao itu, aku memang membuat janji dalam mimpinya,
yang meninggalkan karma, saat ini saatnya saya mengurusnya. Wang Lin menghilang di kejauhan. Planet Dongling hancur dan semua keluarga di planet ini hancur. Suara-suara dari pertempuran di planet Dongling menyebar dan ini dengan cepat diketahui oleh para penggarap. Di Alhaven, planet Dongling adalah planet paling ganas di seluruh langit. Keruntuhan dan kehancurannya sudah cukup untuk mengejutkan seluruh Alhaven. Pada saat ini, di bagian selatan Alhaven, ada sekelompok 100 petani yang diam-diam bergerak maju. Ada seorang kultivator perempuan di antara mereka. Wanita ini tidak lagi muda, dia tampak seperti wanita parubaya. Wajahnya mengandung jejak waktu saat dia diam-diam bergerak bersama kelompok kultivator ini. Meskipun wajahnya setengah baya, samar-samar terlihat bahwa dia cantik di masa mudanya. Masih ada sisa pesona yang tersisa. Semua ini dilakukan dengan alasan dia tidak memiliki banyak bekas luka yang mengejutkan di wajahnya. Bekas luka ini menutupi segalanya. Bekas luka merah tua berselang-seling di wajah cantik aslinya. Selokan daging yang dalam hanya menyisakan wajah yang mengerikan dan menakutkan. Hal itu membuat orang tidak ingin terlalu dekat dengannya. Bekas luka ini tidak bisa dihilangkan dengan mantra biasa. Dia perlahan-lahan menggambar bekas luka ini di wajahnya berkali-kali setelah sembuh. Seolah-olah bekas luka ini perlahan terukir di jiwanya. Tingkat kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya korporeal yang. Namun tubuhnya mengeluarkan rasa lelah dan kebingungan yang mendalam. Anggota keluarganya hampir semuanya tewas dalam pertempuran melawan aliansi. Bahkan leluhur yang paling mencintainya terluka parah dalam perang dan kemudian mati kepada dewa kuno di sekitar planet Suzaku untuk menyelamatkannya. Seluruh keluarganya pingsan. Setelah perang berakhir, dia kembali ke Alhaven dalam keadaan lelah dan terluka, tetapi keluarganya sudah tidak ada lagi. Dia menitikkan air mata di rumah keluarganya yang runtuh dan kemudian pergi diam-diam. Dia diam-diam berkultivasi sendirian dan menjadi tunawisma. Sangat sulit bagi seorang wanita untuk bertahan hidup di Alhaven yang agak kacau setelah perang. Meski masih memiliki beberapa teman, namun begitu keluarganya runtuh, apa gunanya? Saat itu, ia masih muda dan memiliki paras cantik. Ada banyak orang yang menginginkan kecantikannya, dan banyak yang berjanji dia bisa terus berkultivasi. Sulit bagi wanita lemah untuk bertahan hidup tanpa penghinaan, dan kecantikannya didambakan banyak orang. Dia seperti Lu Feiyan di sekte asal, tapi dia bahkan lebih tegas. Dia secara pribadi telah menghancurkan wajah cantiknya, sehingga menghentikan orang-orang untuk bernafsu padanya. Seorang cantik terlahir dengan nasib sial, dan mungkin setelah menghancurkan kecantikannya, nasib buruk akan hilang. Dia tidak melupakan keinginannya dari masa lalunya. Dia ingin menjadi seperti leluhurnya, menjadi seorang kultivator wanita yang kuat. Untuk memiliki dunianya sendiri di Alhaven. Namun, keinginan ini semakin menjauh darinya, jika bukan karena sosok di dalam hatinya. Dia sudah lama menjadi tungku orang lain, menyerahkan tubuhnya sebagai imbalan atas perlindungan dan hak untuk melanjutkan kultivasinya. Namun, angka itu mencegahnya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia menolak membiarkan dirinya tenggelam serendah itu. Meskipun orang itu mungkin telah melupakannya dan bahkan tidak mengingat namanya, dia masih ingat, dia tidak bisa melupakan sosok yang memimpin para penggarap keluar dari alam surgawi guntur yang sedang runtuh. Dia tidak bisa melupakan sosok yang melawan para pembawa pesan dari alam surgawi guntur yang sedang runtuh. Kuil surgawi guntur. Terlebih lagi,
Dia tidak bisa melupakan sosok yang mengejutkan Alhaven dan menjadi Thunder Celestial. Meskipun orang itu tidak tahu dia ada di antara orang-orang di sekitarnya. Orang itu mungkin tidak mengetahui kegembiraan yang dia rasakan di dalam hatinya, dalam 800 tahun terakhir. Setiap kali dia merasa sedih, dia akan memikirkan sosok itu dan memberikan dirinya keberanian untuk terus berjuang. Masa lalu bagaikan asap, dan dengan cepat terlintas di benaknya. Segera, sebuah planet budidaya yang dipenuhi energi spiritual muncul di hadapan mereka. Kelompok pembudidaya B. Renti di luar planet budidaya. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang berpenampilan serba bisa. Dia memandang para penggarap di belakangnya dan mengungkapkan sedikit kebencian ketika dia melihat wanita itu. Para penggarap sering kali menghargai daging. Daging adalah akar dari budidaya. Banyak yang menemukan cara untuk tetap terlihat awet muda. Meski tidak bisa hidup selamanya, mereka terus mencari cara agar awet muda. Ada banyak orang yang jelek seperti dia. Selain itu, dia hanyalah seorang kultivator korporeal yang tanpa dukungan keluarga, sehingga dia dapat diintimidasi tanpa konsekuensi. Si Zifeng, gunakan jiwa asalmu untuk mengguncang lintasan planet ini. Pria parubaya ini berada di tahap pertengahan nirvana skrier, dan kata-katanya mengandung rasa keagungan yang tak terbantahkan. Dia sudah mengenal wanita ini sejak lama, dan dia adalah seseorang yang pernah mencari kecantikannya. Namun, karena itulah setiap kali dia melihat penampilan jeleknya, dia semakin merasa tidak nyaman. Untuk memindahkan planet budidaya, pertama-tama seseorang harus menggunakan jiwa asalnya untuk melepaskannya dari lintasannya. Ketika lintasannya diubah, kekuatan pantulan akan sangat melukai jiwa asal seseorang. Si Zifeng diam-diam merenung dan wajahnya menjadi pucat. Sesaat kemudian, dia dengan hormat menggenggam tangannya dan berkata dengan suara serak, "Tuan Utusan, saya telah mengguncang 3 planet terakhir dari lintasannya dengan jiwa asal saya dan luka saya belum pulih. Bolehkah saya?" Sebelum si Zifeng selesai berbicara, pria parubaya itu mengerutkan kening dan mendengus. Tubuh si Zifeng gemetar dan menggigit bibir bawahnya. Dia tidak lagi berbicara dan beralih ke planet budidaya. Beberapa dari hampir 100 kultivator di belakangnya tidak tahan dan hanya bisa menghela nafas. Hampir 1000 tahun yang lalu, keluarga Si sangatlah besar, meskipun itu bukan keluarga teratas. Keturunan langsung dari keluarga Si Zifeng yang cantik dan menawan, berakhir seperti nasib itu kejam. Si Zifeng ini adalah wanita langka yang tegas dan gigih, malang-malang. Tidak ada yang perlu dikasihani. Setelah perang, banyak orang yang berakhir lebih menderita daripada dia. Bab 1488. Air mata kabur saat ini. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya dan terbang menuju planet yang dipenuhi energi spiritual. Dia menutup matanya, tapi tidak ada air mata. Air matanya telah lama mengering selama 800 tahun terakhir. Kultivasinya perlahan aktif dan cahaya lembut menyebar dari tubuhnya. Jiwa asalnya menciptakan benang perasaan ilahi yang bergerak menuju planet budidaya yang telah dievakuasi. Dalam sekejap, kesadaran ilahinya sepertinya terhubung dengan planet budidaya. Wajahnya pucat saat dia mengatupkan giginya dan akal sehatnya tertarik. Planet budidaya ini segera bergemuruh dan putarannya yang lambat terhenti karena tarikan akal ilahi. Namun, saat ia berhenti, kekuatan pantulan yang tak terbayangkan muncul dan menyerang kesadaran ilahi Si Zifeng tanpa ampun.
Si Zifeng batuk darah. Perasaan ilahi yang telah terpisah dari jiwa aslinya tidak mampu menahan kekuatan pantulan, dan itu mulai merobohkan bagian tengahnya. Wajahnya pucat pasi dan dia mundur ratusan kaki. Jiwa asalnya terbang sekali lagi untuk membentuk benang perasaan ilahi. Benangnya terbang menuju planet dan menariknya sekali lagi. Gemuruh hebat bergema dan planet ini menunjukkan tanda-tanda perubahan lintasan. Namun, kekuatan reboundnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat suara gemuruh bergema, kesadaran ilahi Si Zifeng runtuh sekali lagi. Keruntuhan ini menyebabkan kesadaran ilahi Si Zifeng runtuh lapis demi lapis, dan jiwa aslinya terlempar kembali ke dalam tubuhnya. Dia batuk darah ketika tubuhnya gemetar, dan dia tampak seperti tidak bisa berdiri. Wajahnya pucat dan matanya menjadi redup. Kecuali sampah. Sambil mendengus dingin, utusan kuil surgawi guntur terbang melewati Si Zifeng dan melambaikan lengan bajunya. Jiwa asalnya membentuk benang perasaan ilahi dan terhubung dengan planet ini. Sambil meraung, dia menarik planet ini keluar dari lintasannya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tangan pria parubaya itu terulur seolah-olah sedang memegang planet ini, dan dia meraung, "Pindahkan planet ini." Hampir 100 kultivator semuanya menyerang ke depan dan garis-garis perak terbang keluar, membentuk jaring di sekeliling planet ini. Mereka semua menariknya secara bersamaan untuk menggerakkan planet ini. Hanya seorang lelaki tua yang menghela nafas saat dia melewati Si Zifeng. Dia mengeluarkan sebotol pil dan segera memberikannya kepada Si Zifeng. Rekan penggarap Sisi, lelaki tua ini juga dibawa keluar dari alam surgawi guntur olehnya saat itu. Lelaki tua itu berbisik sambil berjalan melewati Si Zifeng. Si Zifeng diam-diam meminum pil itu dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Botol itu berisi pil berharga yang dapat membantu mempercepat kesembuhannya. Selama 800 tahun terakhir, keluarga dan teman-temannya kurang membantunya dibandingkan orang-orang yang diselamatkan oleh Wang Lin di alam surgawi guntur. Jika bukan karena mereka, jalan Si Zifeng akan menjadi lebih sulit. Untuk apa kamu berdiri di sana? Datang ke sini dan pindahkan planet ini. Sampah adalah sampah, kamu mempunyai wajah yang bagus, tapi kemudian kamu harus menghancurkannya. Jika kamu menyetujui permintaanku, kamu tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Pria parubaya dari kuil surgawi guntur mencibir. Orang tua yang telah memberinya pil sebelumnya tidak dapat menahan diri lagi, dan dia menjawab, "Tuan utusan, rekan penggarap Sisi juga telah bergabung dengan kuil surgawi guntur. Meskipun budidayanya kurang, dia memiliki status yang sama dengan kita. Dia telah mengguncang sejumlah planet dari lintasannya dan masih terluka. Mengapa Anda memaksanya untuk melanjutkan? Biarkan dia pulih sedikit." Mata pria parubaya itu berbinar dan dia menatap pria tua itu. "Utusan ini tidak memerlukan Anda untuk menunjukkan hal-hal yang saya lakukan. Orang tua itu baru berada di tahap awal nirvana skrier, jadi dia merasakan tekanan besar dari pria parubaya yang sedang menatapnya. Namun, lelaki tua itu mengatupkan giginya dan mencibir. Anda juga tahu bahwa rekan penggarap Sisi mencintainya. Saat dia ada, apakah kamu berani menjadi seperti ini?" Setelah lelaki tua itu berbicara, lelaki parubaya itu memperlihatkan tatapan tajam dan pikirannya bergetar. Dia secara alami tahu siapa orang itu. Dia masih ingat semua yang terjadi selama kompetisi. Saat itu, orang itu hanya berada di korporeal yang, tapi dia masih merupakan eksistensi yang dia hormati.
Dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hadapan orang itu. Orang itu bangkit selama perang dengan aliansi. Orang itu telah menjadi terkenal di Alhaven dan aliansi, dan pria parubaya itu harus mengakui bahwa dia hanyalah seekor semut di hadapan orang itu. Dia sudah lama pergi, dia bahkan mungkin sudah mati. Sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, pria tua itu menyela dia dengan cibiran. Bagaimana jika dia kembali? Kalimat ini menyebabkan pria parubaya itu merenung dalam diam. Setelah sekian lama, dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Dia berteriak, "Kamu benar-benar punya banyak kata. Kamu dan Sisi Feng, pindahkan planet itu." Lelaki tua itu memandang lelaki parubaya itu dan tidak lagi berbicara. Dia bergabung dengan para penggarap yang menggerakkan planet ini. Sisi Feng masih merenung dalam diam. Dia berhenti menyembuhkan dan bergerak maju. Dia mengatupkan giginya dan membelah seutas benang jiwa aslinya menjadi benang perak untuk dilekatkan pada planet ini. Dia perlahan bergerak bersama kerumunan, menarik planet ini. Pria parubaya berada di depan dan ekspresinya suram. Dia agak gelisah mendengar kata-kata lelaki tua itu. Bagaimana jika dia kembali? Kata-kata ini masih terngiang di telinganya. Sederet hampir 100 orang perlahan-lahan terbang ke depan, menarik planet ini bersama mereka. Mereka perlahan-lahan melangkah semakin jauh. Namun, tak lama kemudian, sosok berkulit putih muncul di hadapan mereka. Dia memiliki rambut putih yang berkibar saat dia perlahan bergerak maju. Meski terlihat lambat, setiap langkah yang diambilnya melintasi jarak yang tak terukur. Hanya dalam beberapa langkah, sosok putih itu mendekat, dan aura yang hampir menyesakkan menyebar. Sesaat kemudian, tekanan ini menghilang dan sosok putih menghilang di depan mata semua orang. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi. Mereka merasa itu hanyalah ilusi belaka. Semua orang gemetar dan teror memenuhi mata mereka. Pria parubaya di depan terkejut sesaat dan sangat terkejut. Namun, sebelum mereka terbangun dari keterkejutannya, mereka mendengar seruan lembut yang bergema di angkasa. Suara ini masuk ke telinga semua orang dan mengguncang pikiran mereka. Ekspresi mereka berubah dan mereka segera mundur. Si Feng gemetar. Meskipun suara itu lembut, itu cukup untuk membuatnya pingsan. Pikirannya bergetar hebat. Dia tanpa sadar ingin melihat ke atas, tapi dia menahan diri dan malah semakin menundukkan kepalanya. Dia mundur untuk bersembunyi di dalam kerumunan petani. Emosi yang tidak bisa dijelaskan memenuhi tubuhnya, dan dia tidak ingin terlihat. Saat seruan lembut bergema, sosok putih yang menghilang muncul kembali di hadapan mereka dan tatapannya mengarah ke arah mereka. Di bawah tatapan ini, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas sosok ini. Seolah-olah sosok ini adalah matahari yang bersinar, sehingga tidak ada yang berani melihatnya. Pria parubaya di depan gemetar. Di bawah cahaya itu, seolah-olah segala sesuatu di dalam dirinya telah berhenti. Bahkan jiwa asalnya ditekan di dalam tubuhnya dan dia tidak berani bergerak sedikit pun. Seolah-olah tatapan ini telah menjadi padat dan menahan leher serta jiwa aslinya. Rasanya orang ini hanya membutuhkan satu pemikiran agar tubuh ini meledak dan jiwa asalnya terhapus. Ini adalah eksistensi yang di luar pemahaman mereka. Senior, pria parubaya itu memiliki tingkat kultivasi tertinggi dan juga paling dekat dengan sosok berbaju putih. Tubuhnya menjadi lembut dan tiba-tiba dia berlutut.
Suaranya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu. Sosok kulit putih ini adalah Wang Lin. Wang Lin awalnya tidak peduli dengan kelompok kultivator ini, tetapi ketika dia lewat, dia merasakan seorang wanita yang pernah merasakan cinta padanya. Namun, jika wanita itu sama seperti sebelumnya, dia tidak akan membayar, tidak peduli. Tapi saat dia melihatnya sekarang, dia merasakan sakit di hatinya. Para penggarap di hadapannya menghilang dari pandangannya, hanya menyisakan satu sosok yang bersembunyi dengan kepala menunduk. Seorang wanita gemetar dengan wajah pucat, meskipun kepalanya menunduk, dia bisa dengan jelas melihat bekas luka mengerikan di wajahnya. Wang Lin diam-diam merenung. Si Zifeng menggigit bibir bawahnya. Dalam 800 tahun ini, dia mengira air matanya telah mengering dan tidak dapat mengalir lagi. Namun, hari ini, saat ini, dua aliran air mata mengalir di pipinya. Namun, mereka tidak berjalan lurus tetapi memasuki bekas luka seperti selokan di wajahnya dan mengubah arah. Dia ingin bersembunyi. Dia tidak ingin orang ini melihatnya. Itu adalah emosi yang sangat rumit, dan dia sangat berbeda dari masa lalunya. Dia lebih memilih mati sendirian karena usia tua daripada terlihat dalam keadaan yang menyedihkan. Dia tidak ingin dia melihat wajah jeleknya, air mata terus mengalir saat dia semakin menundukkan kepalanya dan tanpa sadar semakin mundur, bersembunyi di antara orang-orang, bersembunyi di ujung dunia, bersembunyi di suatu tempat di mana tak seorang pun bisa melihatnya, di mana dia diam-diam menyentuh kenangannya sendiri, diam-diam menghapus air mata yang telah dia lupakan. Wang Lin menatap wanita parubaya yang sedang mundur dan dengan lembut berkata, "Si Zifeng, saya Wang Lin." Dia lupa tahun, bulan, dan hari berapa saat wajah cerah itu tersenyum dan menatapnya, dari kerumunan. Wajah yang perlahan menjadi tua dan terluka sedang menatapnya. Saat dia menyebut namanya, hampir 100 petani terguncang. Pria parubaya di depan kehilangan semua bekas darah di wajahnya dan jantungnya seolah berhenti berdetak. Bahkan jiwa aslinya sepertinya runtuh, dan dia kehilangan akal sehatnya mendengar nama itu. Wang Lin, sebuah nama yang pernah mengguncang Alhaven. Saya bukan si Zifeng, senior telah melakukan kesalahan, wanita yang mundur itu berkata dengan suara gemetar seolah dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Bab 1489. Sisi yang acuh tak acuh. Emosi yang tidak diketahui muncul. Ingatan Wang Lin tentang si Zifeng tidak kuat, tapi dia tidak melupakannya. Sama seperti jika ada seseorang yang Anda sukai dalam hidup Anda, akan ada orang lain yang menyukai Anda. Dia bisa saja dengan sopan menolak dan membiarkan wanita seperti ini pergi, tapi dia pasti tidak akan melupakannya. Wang Lin bisa dengan jelas melihat luka si Zifeng. Jiwa asalnya telah terluka berkali-kali sehingga sangat sulit untuk disembuhkan. Dan jelas sekali bahwa jiwa asalnya mendapat pukulan lagi baru-baru ini. Bagaimana dia terluka? Tatapan Wang Lin menyapu 100 petani dan akhirnya tertuju pada seorang lelaki tua. Dia merasa lelaki tua ini agak familiar. Dia samar-samar mengingat lelaki tua ini sebagai salah satu orang yang dia bawa keluar dari alam surgawi guntur. Orang tua itu menjadi bersemangat ketika Wang Lin memandangnya. Sekelompok orang yang diselamatkan Wang Lin masih bersyukur sampai sekarang. Dengan meningkatnya ketenaran Wang Lin ratusan tahun yang lalu, rasa hormat mereka terhadap Wang Lin menjadi semakin kuat. Dermawan, suara lelaki tua itu bergetar dan dia menggenggam tangannya ke arah Wang Lin.
Pria parubaya di depannya gemetar dan matanya dipenuhi keputusasaan. Pada saat yang sama, dia secara tidak sadar menoleh ke arah lelaki tua itu dan memohon dengan matanya. Namun, permohonan ini gagal ketika lelaki tua itu berbicara. Seolah-olah dia mendengar dunia runtuh di sekelilingnya. Itu dia. Jika bukan karena dia memaksa rekan penggarap Sisi, jiwa aslinya tidak akan terluka parah. Lelaki tua itu menunjuk ke arah lelaki parubaya yang sedang berlutut di depan. Pria parubaya itu berhasil menemukan keberanian di bawah rasa takutnya yang luar biasa dan segera bangkit. Dia mundur sambil terlihat cemas dan meraung, "Zhou Chongyun, kamu memfitnahku. Sebagai utusan kuil surgawi Guntur, saya berhak meminta Anda masing-masing untuk memindahkan planet ini, dan Anda masing-masing harus mematuhi perintah saya. Anda berani menghina saya seperti ini. Apa niatmu, senior? Jangan dengarkan fitnah orangnya. Junior melakukan segalanya untuk membantu Alhaven bersiap menghadapi pertempuran. Saya tidak memaksa rekan penggarap Sisi sama sekali. Junior bahkan mengenal rekan penggarap Sisi, jadi bagaimana saya bisa?" Pria parubaya itu dengan cepat mundur hingga dia mundur lebih dari 1000 kaki. Wang Lin menatap pria parubaya yang sedang mundur dengan tatapan dingin yang sama seperti saat dia melihat kehancuran planet Donglin. Wang Lin telah melalui banyak hal, jadi dia segera menemukan kebenaran dari pandangan sederhana. Untuk menindas wanita lemah, kamu pantas mati. Semakin Si Zifeng menundukkan kepalanya dan mundur, semakin besar pengaruhnya terhadap Wang Lin. Banyak hal bisa terjadi dalam waktu 800 tahun. Masa lalu seperti mimpi dan masa kini kabur. Apa yang dibawa Wang Lin adalah kesedihan dari wajah-wajah familiar yang menghilang seiring berjalannya waktu. Wang Lin menatap pria parubaya yang mundur dengan penuh ketakutan. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia mengangkat tangan kanannya. "Kamu tidak bisa membunuhku. Saya seorang utusan dari kuil surgawi Guntur. Saya berada di bawah perintah kuil surgawi Guntur untuk bersiap menghadapi pertempuran dan mendapat perintah dari kuil surgawi Guntur. Jika kamu membunuhku sekarang, kamu akan menjadi musuh kuil surgawi Guntur dan menghalangi persiapan perang Alhaven. Anda tidak hanya akan menjadi musuh Alhaven, tetapi Anda juga akan menjadi musuh sistem bintang 4. Tingkat kultivasi saya tidak tinggi, tetapi saya masih memiliki kekuatan untuk melawan alam luar. Aku ingin bertarung di alam luar, aku ingin memberikan kekuatan penuhku untuk bertarung demi alam batin, kamu tidak bisa membunuhku. Biarpun kamu ingin membunuhku, kamu harus memberiku kesempatan untuk melawan alam luar dan membiarkanku mati di medan perang." Pria parubaya itu mundur dan melontarkan semua alasan yang terpikir olehnya. Ketika dia masih muda, dia pandai berkata-kata dan tajam. Sekarang, menghadapi kematiannya, keahliannya terlihat sepenuhnya. "Saya tidak akan menyesal jika saya mati di medan perang. Saya tidak ingin mati di Alhaven sebelum saya dapat membakar hidup saya. Aku salah, tapi kejahatan itu tidak bisa dihukum mati. Jika kamu harus membunuhku, beri aku 100 tahun hidup agar aku bisa bertarung demi alam batin." Jika itu adalah seorang kultivator biasa, mereka akan tergerak oleh kata-kata ini dan bahkan mungkin melepaskannya. Kata-kata ini sangat menakjubkan dan mengandung keinginan untuk mati demi alam batin. Sebenarnya, pria parubaya itu telah menggunakan lidahnya yang tajam untuk mendapatkan manfaat besar dalam hidupnya. Bahkan identitasnya sebagai utusan kuil surgawi Guntur diperoleh dari lidahnya.
Namun, kali ini dia menghadapi Wang Lin. Dengan semua skema dan orang licik yang dihadapi Wang Lin, dia bisa melihat sekilas bahwa semua yang dikatakan orang ini adalah bohong. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan dengan lembut membiarkannya jatuh. Pria parubaya yang mundur itu mengeluarkan jeritan menyedihkan saat suara letupan bergema dari seluruh tubuhnya. Kabut darah keluar dari setiap bagian tubuhnya dan tak lama kemudian dia berlumuran darah. Pelacur ini telah diintimidasi oleh banyak orang selama ratusan tahun ini. Kenapa kamu hanya membunuhku? Jika kamu benar-benar memiliki keterampilan maka bunuh mereka semua. Raungan terakhirnya bergema saat tubuh pria parubaya itu meledak dan jiwa asalnya terhapus dari dunia ini. Membunuh seorang penggarap Nirvana Skrier seperti membunuh seekor semut. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, bahkan lelaki tua sebelumnya pun gemetar. Jantung mereka berdebar kencang. Meskipun mereka tahu Wang Lin kuat, melihat seorang kultivator Nirvana Skrier mati dengan lambaian tangannya tanpa ada peluang untuk melawan masih mengejutkan mereka. Tatapan dingin Wang Lin menyapu para penggarap ini. Dengan satu langkah, dia menyerbu ke dalam kelompok kultivator dan dia menghilang bersama si Zifeng beberapa saat kemudian. Cahaya lembut terbang dari kejauhan dan berubah menjadi pil yang melayang di hadapan lelaki tua itu. Ambil pil ini dan lakukan budidaya pintu tertutup. Pahami jiwa binatang di dalam dan tingkat kultivasi Anda dapat meningkat. Pil tersebut mengeluarkan fluktuasi energi asal yang kuat. Baunya saja sudah membuat pikirannya rileks, dan rasanya seperti dia telah berkultivasi selama beberapa bulan. Di dalam Alhaven, di planet yang setengah terbengkalai, salju turun dari langit, menutupi bumi dengan lapisan putih. Di bagian utara planet ini, terdapat sebuah gunung yang tertutup salju. Si Zifeng berdiri di puncak gunung. Wajahnya pucat dan dia menghentikan air matanya dengan paksa saat dia merenung dalam diam. Di hadapannya, Wang Lin menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia menghela nafas dan melambaikan tangan kanannya. Sebuah kekuatan lembut memasuki tubuhnya dan masuk ke dalam jiwa aslinya. Dalam sekejap, lukanya pulih. Tubuh si Zifeng bergetar dan dia semakin menundukkan kepalanya. Energi asal di dalam tubuhnya tidak hilang setelah menyembuhkan jiwa asalnya tetapi dibebankan ke wajahnya. Suara retakan bergema dan bekas luka di wajah si Zifeng, yang tidak dapat disembuhkan oleh petani biasa, retak sedikit demi sedikit sebelum tertiup angin. Saat pecahannya jatuh, wajah cantik si Zifeng muncul. Selain tanda waktu, hampir tidak ada perbedaan dari sebelumnya. Wanita cantik dari masa lalu itu masih perawan, namun isyarat waktu membuatnya tampak seperti seorang nyonya. Si Zifeng mengangkat tangannya dan menyentuh wajah mulusnya. Air mata mengalir lagi. 800 tahun yang lalu, dia secara pribadi telah menghancurkan wajahnya. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang dari 800 tahun yang lalu itu akan memulihkan wajahnya. Wang Lin melihat kepingan, salju yang berjatuhan dan membiarkannya mendarat di tubuhnya. Dia perlahan berkata, saya hanya menerima 2 murid dalam hidup saya. Yang satu bernama Xie Qing dan yang lainnya bernama 13, apakah kamu ingin menjadi murid ketigaku? Tubuh si Zifeng bergetar. Sementara dia merenung, air mata semakin mengalir. Wang Lin tidak berbicara lagi dan menunggu jawabannya. Dia bukan orang yang kejam, tapi dia tidak bisa menerima semuanya. Dia bisa menahan diri untuk tidak menyukai seseorang, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dia hentikan,
dia tidak bisa menghentikan wanita ini untuk menyukainya 800 tahun yang lalu. Dia juga tidak bisa menghentikan perasaannya yang masih ada setelah 800 tahun. Dibandingkan dengan cara dia membalas Li Qianmei, Wang Lin tidak bisa mengucapkan kata-kata tidak berperasaan seperti itu kepada Si Zifeng yang lemah. Di dunia ini, masih banyak hubungan lain antara pria dan wanita. Waktu perlahan berlalu dan lebih banyak salju turun di hadapan mereka. Si Zifeng mengungkapkan senyuman lembut dan untuk pertama kalinya mengangkat kepalanya. Dia melihat sosok yang berdiri di balik tirai salju. Seolah-olah dia ingin mengukir sosok pria itu di dalam hatinya, dan perlahan-lahan tumpang tindih dengan sosok sebelumnya. Dia dengan lembut berlutut di tanah. Berlutut ini memutuskan perasaan dari 800 tahun yang lalu. Berlutut ini menyelesaikan siklus karma. Berlutut ini, meski pahit, juga membuat Si Zifeng lega. Dia berlutut di atas salju dan berbisik, "Murid menyapa guru." 2 tetes air mata terakhir mengalir di pipi mulusnya dan mendarat di salju. Lapisan salju tertembus air mata, membentuk 2 lubang yang dalam. Namun, lubang-lubang ini dengan cepat tertutup oleh salju. Wang Lin dengan lembut berkata, "Ikutlah denganku." Si Zifeng bangkit dan berbisik, "Rumah murid ada di Alhaven." Wang Lin merenung dalam hati. Setelah sekian lama, dia melambaikan tangan kanannya. Gelombang energi asal yang kuat memasuki tubuh Si Zifeng. Sambil membantu jiwa asalnya, dia memasukkan sebanyak mungkin pemahaman yang bisa dia tangani ke dalam tubuhnya. Si Zifeng segera menerobos tahap korporeal yang dan mencapai nirvana skrier. Namun, ini belum berakhir. Itu berlanjut hingga Su Zifeng mencapai tahap pembersih nirwana. Kemudian energi asal berubah menjadi 3 segel yang menekan budidayanya. Ini untuk memungkinkan dia memahami dan mencerna kultivasinya secara perlahan. Bahkan dengan tingkat kultivasi Wang Lin, sulit untuk mewariskan kultivasi. Bab 1490, Master Jari Pedang Lufu. Salju menjadi semakin kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin menarik tangan kanannya dan meraih ke langit. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tangannya membentuk bola salju. Bola salju ini menjadi semakin padat. Melihat bola salju, Wang Lin menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah dewa kunonya. Suara mendesis bergema saat darah jatuh ke bola salju. Sambil membuat bola salju menjadi merah, salju juga mencair. Saat mencair, semakin banyak salju yang turun, dan segera menjadi kristal es. Wang Lin melambaikan tangannya dan kristal es darah membentang membentuk pedang panjang. Pedang panjang berwarna merah darah. Pada saat yang sama, guntur menyambar dari mata kanan Wang Lin dan samar-samar muncul di matanya. Sepotong jitander, salah satu dari 9 guntur yang menyertainya, terbang keluar dan menyatu sempurna dengan pedang. Pada saat ini, niat membunuh yang mengerikan muncul dari pedang darah. Tak seorang pun di bawah langkah ketiga bisa menahan serangan pedang ini. Karena kamu tidak bisa meninggalkan tanah airmu, aku akan memberimu pedang ini untuk melindungimu. Jika ada yang berani tidak menghormatimu, habisi mereka dengan kata ini. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan pedang itu terbang ke tubuh Si Zifeng, menjadi harta hidupnya. Guru akan melakukan satu hal lagi untukmu. Kamu memiliki kakak laki-laki di planet Qingling. Jika kamu butuh bantuan, kamu bisa pergi dengan pedang ini. Si Zifeng. Wang Lin menatap wanita di depannya.
Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan diam-diam mengangkat kepalanya. Dia memandang Wang Lin. Mata mereka bertemu, dan di matanya ada 800 tahun cinta yang terkubur jauh di dalam. Wang Lin diam-diam merenung sejenak saat dia menatap tajam ke arah wanita di depannya. Wang Lin menghela nafas sebelum dia berbalik dan pergi. Melihat punggung Wang Lin berangsur-angsur menjauh, sosok di mata Xi Zifeng, sosok yang menggunakan pecahan yang runtuh untuk menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya, muncul. Bayangan yang telah membawa banyak penggarap keluar dari alam surgawi guntur. Sosok yang bangga dan jujur yang muncul dalam pertarungan memperebutkan gelar surgawi. Sosok seputih salju yang secara bertahap telah tiba. Salju yang beterbangan membuat pandangan Xi Zifeng sedikit kabur. Akhir seperti ini, mungkin lebih baik Xi Zifeng menundukkan kepalanya. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin saat dia bergerak melewati bintang-bintang. Dengan kultivasinya yang kuat, dia telah menyapu ingatannya. Dia tidak melihat masalah pribadi Xi Zifeng tetapi dengan jelas mengingat semua orang yang telah mempermalukannya selama 800 tahun terakhir. Penampilan dan aura orang-orang ini terlihat jelas di benak Wang Lin. Saya tidak keberatan membunuh orang, tidak keberatan, niat membunuh melintas di mata Wang Lin dan dia menghilang. Planet Yundong, lokasi keluarga Zhao. Keluarga Zhao adalah keluarga terbesar kedua di dunia. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan mereka yang memiliki warisan, keluarga Zhao sangat kuat di domain bintang ini. Kepala keluarga Zhao saat ini memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Dia telah memberikan kontribusi besar selama perang melawan aliansi dan telah diberi pil. Dia sekarang berada di tahap pertengahan pembersih nirwana. Statusnya di planet Yundong sangat tinggi dan dia dihormati oleh masyarakat. Namun, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa 800 tahun yang lalu, dia adalah salah satu orang yang mengejar Xi Zifeng. Ketika keluarga Xi jatuh, dia diam-diam menggunakan beberapa metode untuk mencoba menangkap Xi Zifeng untuk dijadikan tungku budidayanya. Meskipun dia dihentikan oleh seseorang, hal itu telah melukai Xi Zifeng, yang keluarganya baru saja runtuh. Lebih dari 800 tahun telah berlalu dan kepala keluarga Zhao telah lama melupakan hal ini. Dia sedang duduk di aula utama rumah keluarga Zhao, dan orang-orang dari keluarga Zhao mendengarkan dia memberi ceramah Dao. Namun, saat dia memulai kalimat ketiga, aura dingin yang mengerikan turun dari langit dan mengelilingi rumah keluarga Zhao, mengejutkan semua orang di dalamnya. Sinar energi pedang yang mengejutkan turun dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju aula utama keluarga Zhao, menuju leluhur keluarga Zhao yang ketakutan. Itu terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap, energi pedang menyerbu kepala keluarga Zhao. Tubuhnya roboh dan asal-usulnya hancur jiwanya. Planet Tianmu, keluarga Donglai. Kepala tetua dipuji sebagai orang yang paling baik hati di keluarga. Dia berada di puncak tahap pembersih nirwana 300 tahun yang lalu dan kemudian menjadi seorang tukang kebun. Dia telah menanam banyak bunga dan tanaman aneh untuk mengolah hatinya. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa 800 tahun yang lalu, sebagai teman keluarga Xi, sebelum dia menjadi kepala tetua, dia telah memaksa Xi Zifeng untuk menghancurkan penampilannya sendiri dan menyerahkan harta terakhir yang ditinggalkan leluhurnya. Saat ini, dia mengenakan kain lap dan memegang toples air. Dia menyiram bunga seperti manusia. Di belakangnya berdiri 3 pria parubaya yang penuh hormat. Kultivasi itu seperti memelihara bunga.
Anda perlu memahami alam dan merasakan perubahan di dunia. Meskipun lelaki tua ini belum memasuki kultivasi pintu tertutup selama 300 tahun dan saya bahkan lupa memeriksa perubahan dalam kultivasi saya, hanya dengan cara inilah saya dapat benar-benar memahami Dao Surgawi. Kepala tetua itu bijaksana. Ketiga pria parubaya itu mengangguk dengan hormat. Orang tua itu tersenyum. Dia secara alami tahu bahwa mereka bertiga tidak mengerti. Dia akan terus berbicara ketika planet ini bergetar. Langit berubah warna dan awan berhamburan. Sinar energi pedang menembus dunia dan turun dari atas. Energi pedang ini terlalu cepat. Orang tua itu hanya melihat ke atas dan energi pedang masuk ke tubuhnya. Tubuh lelaki tua itu runtuh dan keberadaannya sepenuhnya terhapus. Hanya kaleng penyiram yang jatuh ke tanah tanpa rusak sama sekali. Planet Zimiao, keluarga Lou. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di wilayah selatan Alhaven, Tuan Muda memiliki tingkat budidaya yang tinggi. Dengan dukungan keluarganya, hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Pada saat ini, Tuan Muda sedang berkultivasi dengan pintu tertutup. Dia telanjang dan saat ini sedang bergerak di atas seorang kultivator wanita, mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia melakukannya. Kultivator perempuan di bawahnya sangat cantik, tetapi wajahnya sangat pucat. Ekspresinya sangat berubah seiring bertambahnya usia dan segera menjadi hampir sekantong tulang. Dalam sekejap, kultivator perempuan itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat dia mengeluarkan darah dari lubangnya dan meninggal dengan mengenaskan. Selanjutnya, pria itu bangkit dan tidak memandang wanita itu. Beberapa kultivator masuk, mengambil jenazahnya, dan membawa kultivator wanita lain yang kebingungan dan kehilangan akal sehatnya. Pria itu meraih kultivator wanita ini dan hendak menggunakannya untuk berkultivasi dengan ekspresi muram. Namun, pada saat ini, suara gemuruh yang menggetarkan datang dari langit. Awalnya terdengar seperti jauh, tapi tak lama kemudian memekakkan telinga. Lokasi budidaya pintu dekat hancur dan pria itu dipenuhi teror. Dia meraih kultivator perempuan dan menggunakannya sebagai perisai. Sinar energi pedang melewati tubuhnya, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Kemudian langsung masuk ke tubuhnya di antara kedua alisnya. Terjadi ledakan yang menggelegar, kemudian matanya melebar dan tubuhnya roboh. Darahnya membasahi tubuhnya dan dia segera sadar. Keluarga Qian di planet Sulou. Keluarga Matahari planet Heaven Breaking. Keluarga Li di planet Suling. Sinar energi pedang menembus semua tempat itu dan membunuh orang-orang yang pernah mempermalukan Si Zifeng. Tanda seru. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 100 pembudidaya sedang menarik 2 planet budidaya. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki tua. Dia memancarkan rasa keagungan tanpa merasa marah, dan semua kultivator memandangnya dengan hormat. Namun, saat mereka bergerak maju, seberkas energi pedang tiba. Sebelum ada yang bisa bereaksi, energi pedang memasuki tubuh lelaki tua itu dan dia mati. Adegan serupa terjadi di seluruh Alhaven. Siapapun yang telah menyinggung Si Zifeng akan mati karena pancaran energi pedang. Ada sejumlah besar pembudidaya kuil surgawi guntur yang bergerak di dalam formasi bintang raksasa. Mereka menempatkan formasi dan menghubungkannya bersama-sama. Dalam sekejap, 11 sinar energi pedang muncul dan terpecah menjadi 11 arah berbeda. Seorang pria parubaya muram yang sedang menempatkan formasi tertusuk oleh energi pedang. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi dan langsung meninggal. Dalam sekejap,
10 orang tewas di berbagai bagian formasi raksasa ini. Sinar energi pedang terakhir menyerbu jauh ke dalam pusaran dan menusuk ke seorang lelaki tua yang memperkuat formasi. Orang tua itu gemetar dan tubuhnya meledak. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di formasi tersebut, dan orang-orang di kuil surgawi guntur ketakutan. Wang Lin tidak membunuh satu pun atau melepaskan satu pun. Wang Lin telah menggunakan akal ilahi dan melepaskan hampir 100 sinar energi pedang untuk menyapu seluruh langit. Ini adalah hal terakhir yang akan dia lakukan untuk Xi Zifeng. Saat dia berbicara ke depan, Wang Lin muncul di luar formasi raksasa yang Alhaven bangun. Dia melihat ke kedalaman formasi yang dibentuk oleh ratusan planet. Para penggarap kuil surgawi guntur yang tak terhitung jumlahnya terdiam saat dia perlahan berjalan ke depan. Dia tidak cepat, tetapi setiap langkah yang dia ambil menyebabkan domain bintang bergemuruh seolah-olah ada guntur yang menyambar. Langkah Wang Lin membentuk suara mengerikan yang menyebar ke segala arah. Penggarap kuil surgawi guntur yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat dan dengan cepat mundur. Mereka tidak seperti keluarga di planet Dongling yang pikirannya terkendali dan bersedia bertarung sampai mati. Mereka dengan cepat mundur. Dari jauh, mereka tampak seperti air pasang surut. Saat Wang Lin bergerak maju, tawa tajam datang dari Guru Lufu yang berada di tengah pusaran. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.